للمؤلف ومشايخنا وأصولنا الكرام ولفتوح العلم خير والحكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي للعالم أن يسكت عن علمه ولا ينبغي للجاهل أن يسكت عن جهله. وبسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وعد أن نفع به وبعلومه وبكم في الدارين آمين. قال: عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال. Sebuah riwayat hadis melalui jalur Sulaiman bin Buraidah yang dia mendapatkan hadis ini daripada ayahnya. Semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yu'allimuhum idza kharaju ilal maqabiri. Nabi mengajarkan kepada mereka, para sahabat-sahabatnya, apabila mereka keluar rumah dan menuju kepada pemakaman, ayyaqulu, hendaklah mereka mengatakan, assalamu alaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin. Salam kesejahteraan atas kalian semua, wahai para penghuni kubur, yang termasuk golongan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang muslim. Wa inna insyaallahu bikum lahikun, dan sesungguhnya kami insyaallah nanti akan menjumpai kalian semua. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyata, dan kami memohon kepada Allah untuk kebaikan kami orang-orang yang masih hidup. Walakumul afiyata, dan kami juga memohonkan kepada kalian akan keselamatan. Rawahu Muslimun, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim. Bapak hadirin jamaah salat zuhur Masjid Al-Manar yang dimuliakan Allah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah dengan nikmatnya Allah masih memperkenankan kepada kita untuk bisa hadir di majlis yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan hadir dan duduknya kita dicatat di sisi Allah sebagai amal kebajikan kita di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak yang dimuliakan Allah, kita masih melanjutkan kajian sesi yang terakhir yang berkaitan tentang kuburan. Kita sudah pada fase bagaimanakah adab bagi orang yang masih hidup terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Kita sudah bahas secara jelas bagaimana itu. Sekarang bagaimana keadaan ketika jenazahnya sudah dikuburkan, sudah selesai pemakaman, dan bagaimana sikap kita. Ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Buraidah. Dia diceritakan sama ayahnya. Karena seorang ayah pasti mengajarkan kepada anaknya bagaimanakah tata cara beribadah yang benar itu, orang tuanya pasti ngasih tahu.
Ketika anak ini mau diajak, ayo sekarang kita ziarah kubur. Dijelasin tuh oleh ayahnya Buraidah dengan riwayat yang panjang dijelaskan. Ketika pengen ziarah kubur dikasih tahu orang yang masuk ke dalam kuburan itu tidak sama seperti orang masuk ke dalam mall. Kita masuk ke dalam mall, saya belum pernah ketemu assalamualaikum gitu. Pernah lihat Bang Ipul di mall mana aja gitu, Bang Odi gitu. Ini mau pintu masuk welcome ya kan? Kita buka assalamualaikum. Itu kira-kira dijawab apa ngelongokin orang banyak? Hah? Dilongokin, dikira apa nih? Pasti orang udik masuk nih. Apalagi sendalnya dicopot ya kan. Nah, ini masih orang udik nih. Tapi diajarin enggak begitu. Masuk ke kuburan sekalipun sepi, Nabi ngajarin. Kalau mau masuk kuburan, keluar rumah mau ziarah kubur, di depan tulisan innalillahi wa inna ilaihi raji'un atau maqabir yang berkaitan tentang gerbang pemakaman, sebelum masuk ke dalamnya ucapkan salam dulu. Diajarin nih sama Nabi, ucapan salamnya seperti itu. Maka layaknya kita orang yang hidup bertanya, memang kita ngucapin salam buat siapa? Kalau buat pengurusnya ngucapin salamnya di kantor. Kalau buat tukang gali kuburnya ngucapin salamnya di pojokan, karena bisa tukang gali kubur mojok di dekat pohon yang gede, dia ngerokok di sana. Kita ngucapin salam buat orang yang sudah meninggal dan berada di dalam kuburan. Orang yang nggak punya akal bilang orang gila. Orang gila. Emang denger dia. Bang Ipul ngucapin salam, dijawab. Maka jawabannya, apakah mereka mendengar? Jawabannya itu mereka mendengar dengan jelas. Mendengar dengan jelas. Kita sering bersinggungan sama teman-teman saudara-saudara kita yang katanya pahamnya Wahabi Salafi, pahamnya itu Sunni Salafi. Dari awal mulai pemakaman udah nggak perlu lagi diazankan, dikomatkan, tidak perlu lagi ditalkin, tidak perlu ditahlil. Kita sering bersinggungan. Kenapa? Itu bagian sesuatu yang musyrik dan sebagainya. Tapi gembong Wahabi dan kitabnya sudah banyak di Indonesia, banyak. Ada tulisan daripada orang pemimpin Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahab, nulis kitabnya Ahkamu Tamannil Maut, tentang hukum-hukum kesempurnaan di dalam kuburan orang yang mati. Dia nulis kitab. Di dalam kitab itu pada halaman yang ke-15 sampai dengan ke-17 itu dia menukilkan sebuah hadis Bukhari Muslim cerita tentang peperangan Badar. Ketika selesai perang Badar, maka jasad sahabat-sahabat Nabi yang wafat dikuburkan. Ketika selesai dikuburkan, pada waktu berikutnya Nabi datang gitu ke medan perang, Nabi lihat gitu. Setelah Nabi lihat, Nabi berkunjung ke makam sahabatnya itu yang sudah meninggal. Sahabat Nabi yang wafat pada saat perang Badar, Nabi datang. Di situ apa yang Nabi lakukan? Nabi bilang, ya fulan bin fulan, ya fulan bin fulan, ya fulan bin fulan. Sahabat Nabi yang sudah wafat namanya disebut satu-satu. Ya fulan bin fulan, ya fulan bin fulan, disebut semua. Lalu Nabi mengatakan, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa faqad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa. Nabi bilang kepada orang yang sudah meninggal dunia, wahai penghuni-penghuni kubur, sahabat ahli Badar, apakah kalian sudah mendapatkan janji yang benar dari Allah? Orang-orang yang mati syahid mendapatkan kenikmatan di dalam kubur. Apakah kalian sudah mendapatkan? Kata Nabi, faqad wajadna, pastilah kalian sudah mendapatkan ganjaran terbesar yang Allah berikan kepada orang-orang yang mati syahid. Nabi ngomong di atas kuburan. Yang ikut sama Nabi Sayyidina Umar, tepok jidat. Kenapa? Nabi ngomong sama siapa? Ini kan sama kita, assalamualaikum ya ahlal kubur. Yang nggak ngerti gitu, PA. Kuburan sepi dia salah. Mall yang salam, mall lagi yang bego rame nggak ngucapin salam. Maka sahabat Umar protes gitu. Kalau ini seandainya bukan Nabi, ini yang ngomong misalnya Bang Odi gitu, Bang Odi masih sehat gitu. Ya kan, ngomong di kuburan gitu, Bang Odi masih sehat.
sehat. Pasti dibilang nggak waras. Umar ngelihat Nabi begitu sampai berkata, ya Rasulullah, kaifa tunadi ajsadan la arwaha fiha. Ya Rasul, ngapain manggil-manggil nama-nama mereka yang mereka itu tinggal jasad doang, nggak ada arwahnya, mana ngerti mereka. Protes Umar. Ini awal protes. Sehingga apa? Nabi mengatakan, lasta ya Umar bi asma'ali ma aqulu minhu. Ya Umar, kamu jangan punya anggapan bahwasannya kau lebih mendengar dari apa yang aku katakan ketimbang orang-orang yang sudah meninggal dunia, karena mereka semuanya mendengar. Berarti ahli kubur mendengar nggak perkataannya? Mendengar. Yang perlu kita pahami, yang mati itu jasadnya. Jasad onggok, nggak bergerak, mati, hancur jasadnya. Ruhnya masih ada. Kulir ruhu min amri rabbi, ruhnya itu urusan Tuhan. Tapi banyak ulama mengambilkan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW, orang yang sudah meninggal dunia di alam barzahnya, dia masih mendengar apa yang terjadi terhadap orang-orang yang ada di dunia, dia masih bisa dengar. Kemarin kita udah bahas tuh, sampai sendal terakhir yang pulang aja, mereka bisa tahu. Mereka bisa tahu. Jadi apa kata ulama? Kalau masuk ke dalam kuburan itu sama seperti kalian masuk ke dalam rumah orang yang masih hidup. Ngucapin salam. Jadi perlakukanlah orang yang meninggal dunia ini di dalam kubur seperti orang yang masih hidup. Jadi kalau masuk ucapin salam. Dari depan, assalamualaikum ya halal kubur minal muslimin wal muslimat. Baru masuk ke dalam kuburan, mana makam yang mau kita ziarahin, di situ kita ngucap salam, arahnya ke timur. Ketika berdoa baru kita balik ke arah barat. Bisa dipahami di sini. Jadi orang yang di dalam kubur itu mendengar. Kita nginjek kuburannya saja dosa. Duduk di atas batunya saja dosa. Bapak bisa baca di dalam kitab Tanwirul Qulub yang nulis Syekh Amin Al-Kurdi. Ini menunjukkan kenapa di dalam kuburan kita lihat ulama-ulama ke makam orang tuanya nih. Nggak tahu di sini kita meraktekin apa enggak. Ini makam ulama nih. Ini makam ulama, dia ziarah ke makam ulama, orangnya kita anggap sudah meninggal. Ketika dia jalan keluar, dia mundur. Dia mundur gitu. Mundur gitu. Mendek, tahu mendek. Nggak ada siapa-siapa. Bentuk apa namanya? Bentuk ihtiraman, ta'zim. Apa dia melihat? Dia sadar, dia tahu. Suara siapa dia tahu. Bahkan pada makom tertentu orang bisa ngomong. Saya sudah cerita tentang Syekh Yasin yang bicara langsung sama Rasulullah. Bertanya langsung sama Rasulullah, ini benar nggak hadis Rasul? Nah Rasul bilang benar itu hadis. Di dalam kitab Tanwirul Qulub diceritakan Sayyidina Ali, dakhala Sayyidina Ali karamallahu wajhah ila maqabir fil Madinah. Satu ketika Sayyidina Ali masuk ke dalam satu pemakaman di kota Madinah. Wanada, lalu Sayyidina Ali berkata dengan kencang, ya ahlal kubur, assalamualaikum warahmatullah. Datang kalau kubur, kalau kita kan salaman, enggak, assalamualaikum ya ahlal kubur gitu. Besok praktekin Baji Murdo, masuk kuburan lagi ziarah, assalamualaikum ya ahlal kubur gitu, Pak. Udah gila lagi aja nih perkawinan. Kalau Pak Ahmad jangan, ini efek mau pensiun nih kayaknya nih. Jangan. Ya, yang lain jangan Bapak, jangan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Sayyidina Ali itu. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Udah segitu langsung di depan kuburan Sayyidina Ali bilang, "Tuhbiruna bi akhbarikum am nukhbirakum." Di depan kuburan Sayyidina Ali bilang begini. Wahai penghuni kubur, sekarang saya yang bercerita lebih dahulu tentang keadaan dunia. Apa kau bercerita lebih dahulu tentang keadaanmu yang ada di akhirat? Kuburan diajak ngobrol. Fasami'a sautan yaqul, maka tiba-tiba terdengarlah suara sautan yang menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zahir, karena riwayatnya itu banyak orang yang ikut sama Sayyidina Ali. Kita kalau dijawab lari nggak? Kagak jadi ziarah kita. Biar kata itu emak kita gitu. Waalaikumsalam, masuk Bang Ipul gitu. Kagak jadi ziarah mak, lain waktu aja. Apa jawabannya? Ukhbirna bima kana ba'dana.
ceritakan dulu kepada kami apa yang sudah terjadi sesudah kami meninggal dunia. Berarti apa? Sekarang lu cerita dulu keadaan dunia, nanti baru gue ceritain keadaan di akhirat. Maka apa? Faqala al-Imam Ali, maka berkatalah Sayyidina Ali kepada kuburan, amma azwajukum faqad tazawwajat. Wahai ahli kubur yang sudah meninggal, istri kamu yang kamu sayang, cantik, bahenol, manis, luar biasa, yang kamu sudah meninggal mati, faqad tazawwajat, sekarang dia udah kawin lagi. Teman sekantor, satu divisi, yang dulu emang udah ngincer gitu kan. Nih, faqad tazawwajat. Kalau yang meninggalnya itu istrinya, suaminya udah kawin lagi. Terus Sayyidina Ali bilang, wa amma amwalukum faqad kusimat. Harta kamu yang kamu nabung, kamu nggak make, buat ngerokok aja kamu cicil gitu, beli rokok setengah-setengahnya ditabung, ketika meninggal menyisakan banyak, uksimat, udah dibagi-bagiin kepada keluarga-keluargamu. Wa ammal auladu faqad husyira fi zumratil yatama. Anak-anak kamu yang kamu meninggalkan anak-anak kecil, sekarang anak-anakmu sudah menjadi anak yang yatim. Wa ammal bina'u ladzi syaitum faqad sakanahu a'da'ukum. Tempat tinggal yang dibangun oleh musuh payah, rumah yang kau bangun dengan jerih payahmu, sekarang sudah jatuh kepada musuhmu. Kita orang hidup gitu, kita sering ngomong itu, gua sampai mati ogah jual sama dia. Kenapa? Gua nggak mau dijual sama dia. Kita pertahanan itu, sampai kita mati kita nggak jual gitu. Besoknya anak kita yang jual. Saya udah ceritakan kuburan, dibilang jangan dibongkar, nggak dibongkar, dibeli sama orang non muslim, nggak dibongkar, dijadiin plesteran, jadiin WC kuburannya. Dijadiin WC, nggak dibongkar, tapi kuburan mak bapak kita dijadiin WC. Dia kencing madep ke mak bapak kita gitu. Nauzubillah min. Fahadhihi akhbaru ma indana, kata Sayyidina Ali, inilah kabar keadaan bagi orang yang sudah meninggal dunia terhadap urusan keluarganya. Lalu apa? Fama akhbaru ma indakum, kata Sayyidina Ali, lalu apa kabar yang bisa kau sampaikan kepada kami orang-orang yang masih hidup terhadap urusan akhirat? Fa'ajabahu mayyitun, maka dijawab oleh mayit, qad tukhariqatil akfan. Tidak lama kami masuk ke dalam kuburan, pertama kali yang rusak adalah kain kafan kami. Wantasyaratis su'uru, maka tercerai-berailah rambut-rambut yang ada di atas kepalaku. Wataqatta'at al-juludu, maka kulitku semakin lama semakin terkoyak, semakin sobek, semakin terputus. Wasalatil ahdaku alal hududi, dan bola mataku pecah sehingga mataku berjulur, sekarang berada di posisi ada di bagian pipiku. Nanti pecah bola, korneanya meledung, matanya turun ke bawah. Wasalatil manakhiru bil qayhi wasaidi, dan mengalirlah di dalam lubang hidungku antara nanah dan darah-darah. Ma qaddamnahu wajadnahu. Di alam kubur aku sudah mendapatkan dari apa yang dahulu kulakukan ketika berada di alam dunia, sekarang ku dapetin di akhirat, ku dapetin di alam barzah. Wa ma khalafnahu khosarnahu, dan sesuatu yang aku tinggalkan ketika aku meninggal dunia, khosarnahu, membuat aku rugi di alam akhirat. Harta yang kita tinggalin di dunia itu beban buat kita karena dihisap nanti buat di hadapan Allah. Wa nahnu murtahinuna bil amal, dan sekarang ruhku itu tertahan dengan amal-amal yang aku lakukan. Apa amal yang dia lakukan di dunia? Amal itu menjadi amal jariah, menjadi kebaikan buat dia. Ketika dia melakukan keburukan diamalin kepada orang lain, keburukannya datang buat dia. Nanti dijelasin di belakang. Jadi orang yang sudah meninggal dunia, dia dengar dan dia mengetahui. Banyak riwayat-riwayat hadis-hadis yang lain, bahkan mereka diberikan kesempatan setiap malam Jumat untuk bisa datang ke rumah, menyaksikan apa yang terjadi kepada sanak famili dan keluarga-keluarganya. Jadi ngucapin salam. Ini hadis bagi orang yang ingin melakukan ziarah kubur. Bahkan hadis selanjutnya, An Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala,
Bahkan hadis dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepadanya, qala, beliau mengatakan, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlalu Rasulullah alaihi wasallam bi kuburil Madinah, Nabi lewat di dekat pekuburan Madinah. Fa aqbala alaihim biwajhihi, lalu Nabi menghadapkan wajahnya terhadap pemakaman. Faqala, lalu Nabi mengatakan, assalamu alaikum ya ahlal kubur, yaghfirullahu lana walakum. Selamat sejahtera bagi kalian wahai penghuni kubur, semoga Allah mengampuni kami dan mengampuni kalian. Antum salafuna, kalian yang meninggal lebih dahulu, wa nahnu fil asar, dan kami akan mengikuti kepada kalian. Tadi kalau kita mau masuk kuburan, kita ngucapin salam. Sekali lagi saya kasih tahu, masuk pemakaman kita ngucapin salam secara umum. Kita mau ziarah ke makam orang tua, ngucapin salam secara khusus kepada ibu dan bapak kita. Kalau pemakamannya banyak, semuanya ngucapin salam. Nanti kita kumpul pada satu tempat, baru kita berdoa. Itu orang yang ziarah kubur. Bahkan Nabi melewati kuburan, Nabi tahu di situ ada pemakaman di Madinah, Nabi nyempetin badannya menghadap kepada pintu pemakaman, lalu Nabi mengucapkan salam kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Saking apa? Itulah bukti orang yang beradab masih menghormati kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, karena i'tiqad, keyakinan ahli sunnah wal jamaah, mereka hidup sekalipun berada di alam barzah. Barzah manzilatun awal min manazilil akhir. Barzah itu perjalanan pertama ketika orang-orang ingin menuju alam akhirat. Karena mereka itu akan menerima apa yang mereka lakukan ketika berada di dunia, mereka terima di alam barzah. Hadis yang terakhir yang menguatkan kita sebelum masuk kepada yang baru, Sayyidinatuna Aisyah radhiyallahu anha mengingatkan, apa beliau mengatakan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tasubbul amwata, la tasubbul amwata, janganlah kalian menghina, mencaci kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Fa innahum qad afdu ila ma qaddamu, karena sesungguhnya mereka sudah mendapatkan dari apa-apa yang mereka lakukan. Rawahul Bukhari, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari. Warwiya at-Tirmizi anil Mughirah radhiyallahu anha lakin qala, dan ditambahkan pada riwayat dari sahabat Imam At-Tirmizi dari sahabat Mughirah, semoga meridhai kepada beliau, lakin qala, bahkan dikatakan di situ, fata'uzzul ahya'a, dapat menyakiti keluarganya yang masih hidup. Terakhir, dalam pembahasan kita diajarkan orang yang masih hidup di dunia jangan pernah berkata, mengucapkan, menceritakan satu keburukan yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Dia sudah mendapatkan dari apa yang dia lakukan, DP-nya dia lakukan sudah dapat di alam barzah. Saya ulangin lagi, Al-Imam Abu Lais Nasr bin Muhammad Samarqandi di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada sebuah riwayat yang disampaikan oleh Abdul Hamid bin Mahmud Al-Maghuli. Diceritakan di situ ada ketika beliau sahibul hikayat sedang kumpul sama sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Kumpul tiba-tiba datang kelompok orang-orang yang sedang melakukan ibadah haji dan umrah. Maka kepala rombongan haji dan umroh bilang kepada sahabat Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, kami ziarah mau melakukan ibadah haji dan umroh. Di tengah perjalanan salah seorang sahabat kami ada yang meninggal dunia. Lalu kami mau menguburkan sahabat kami yang meninggal dunia ini. Kami gali satu pemakaman, kami dapati di dalamnya banyak ular-ular di situ. Kami tutup lagi, kami gali lagi ke tempat yang kedua, terdapat pula ular yang banyak. Bahkan sampai kuburan ketiga banyak ular juga. Maka kami datang ke sini, wahai Ibnu Abbas, pengen minta pendapat bagaimana cara memakami sahabat saudara kami yang meninggal dunia ini. Apa kata sahabat Ibnu Abbas?
Mau kalian gali sepanjang ujung dunia pun, setiap digali pasti ketemu yang namanya ular yang banyak, pasti ketemu. Itu balasan bagi orang-orang yang melakukan keburukan ketika berada di dunia. Sekarang bagaimana? Balik kepada galian yang pertama, kuburkan dia sekalipun banyak ular. Kuburkan dia di situ. Dikuburin. Pulang selesai haji dan umroh, maka pimpinan rombongan cerita sama istrinya, wahai istri, suamimu sudah meninggal pada saat ibadah haji dan sudah kami makamkan di sana. Nangis, ditanya gitu, tapi pas pemakaman ada yang rada aneh. Kita kan kalau yang rada aneh pasti timbul pertanyaan. Kalau matinya biasa aja nggak nimbul pertanyaan. Kalau wangi kuburannya kita nanya, kuburannya disiksa kita nanya. Maka ditanya, apa yang dilakukan oleh suamimu? Sehingga ketika kami menggali kuburnya, di setiap pemakamannya itu ada ular-ular yang banyak. Maka dengan lirih, istrinya bercerita, dulu suamiku itu tukang jual beras, tukang jual makanan pokok gandum. Tapi ketika dia timbang gandumnya, diambil 1 sendokan tengah buat makan di rumah. Karena timbangannya kurang, maka cara menutupinya itu dengan mengambil batang-batang gandum yang kasar, dilembutkan lalu dicampur sehingga serupa dengan bagian gandum yang asli. Itu yang dia lakukan sampai dengan dia meninggal dunia, sehingga di alam akhiratnya, di kuburannya Allah azab seperti itu. Belum lama kita lihat itu yang demen makan tempe itu. Bapak tahu nggak, kedelai itu yang impor banyak dari Amerika. Indonesia mahal, itu dicampur tempe itu sama kerdus coklat sama kertas-kertas hancur. Cari coba. Borak itu Bapak cari semua. Orang-orang yang model seperti itu, yang dia campur seperti itu dengan niat menipu dan lain sebagainya. Orang-orang yang nimbun barang dan lain sebagainya. Nggak usah kita ngomongin ketika dia meninggal, nggak usah. Oh, Pak Sultan Batugana makamnya dekat rumah saya, begini-begini pas penguburan, nggak perlu diceritakan. Mereka sudah dapat apa yang mereka lakukan di dunia. Nggak usah ditambahin jadi dosa jariah buat dia. Vanessa Angel udah meninggal, udah cukup, nggak usah dilihat Instagramnya. Masih kita lihat gitu, yang goyang-goyang gitu kan, masih viral. Kasihan dia yang jejerit itu. Julia Perez masih dicari sampai gini hari, aku rapopo. Itu kesiksa dia. Maka kita kalau mau saudara kita yang sudah meninggal dunia, matiin semua tuh yang berkaitan dengan apa. Jangan sampai itu jadi dosa jariah buat dia. Ingat, jejak digital ini sampai kapanpun ini jadi saksi buat kita, jadi beban buat kita. Jangan bangga, ini jadi beban. Kalau ini berubah ke buah kebaikan, maka kebaikan itu diikuti orang lain, jadi amal kebaikan dia. Tapi kalau jejak digital ini dijadikan sesuatu yang tidak baik, bahkan melakukan perbuatan yang nista dan sebagainya, ini jejak menjadi dosa jariah buat kita orang-orang yang masih hidup di. Nauzubillah min. Bahkan dalam satu riwayat Amr bin Dinar cerita, seorang adik pulang terburu-buru karena mendapatkan kabarnya kakaknya meninggal dunia. Datang dia di tanah pemakamannya, dia turun ke bawah, dia kuburin kakaknya yang sudah meninggal dunia. Selesai pemakaman dia pulang, di tengah jalan dia ingat kantong uangnya hilang. Dan dia yakin kantongnya itu jatuh di sebelah pemakaman kakaknya. Di dalam kuburan kakaknya jatuh di situ. Maka dia minta fatwa ulama-ulama di situ, sehingga mengatakan kalau memang hartamu cuma ada di situ, ambil uang itu, gali kuburannya, setelah itu tutup kembali. Karena darurat dia gali. Belum lama dia kuburin, dia lihat dari papan kakaknya, dia pengen tahu nih orang yang sudah meninggal bagaimana. Baru dibuka satu papan, dia kaget keluar api keluar dari wajah kakak. Padahal baru dikubur, ditutup, dia lari, pulang nangis cari ibunya. Mau nanya, kenapa empoknya begitu, kenapa? Apa jawabannya? Kakakmu dulu di dunia yang perempuan suka menunda-nunda sholat.
Yang kedua, dia ke kanan ke kiri, sebelah kanan sebelah kiri, dia ambil satu cerita, dia gibah kepada teman-teman yang lain, padahal belum tentu apa yang diceritakannya itu benar. Di barzah sudah dilakukan. Jadi kalau punya istri pembawa acara infotainment, jangan bangga. Biar kata dikupas setajam silet, besok diseset. Jangan bangga. Itu kan nyari gosip itu. Bahkan sekarang bayar, Pak. Kita udah denger gitu. Jelek-jelek pernah masuk TV gitu. Udah denger tuh model-model begitu. Memang bayar buat booming. Memang harus begitu kalau mau booming. Tapi memang mau begitu kita. Jangan sekarang boomingnya. Nanti di akhirat. Yashhaduhul muqarrabun. Kalau malaikat-malaikat yang sudah menunjukkan. Inilah kajian kita tentang berkaitan tentang ahwal amwat wal ahya, kehidupan orang-orang yang sudah meninggal dunia di alam barzahnya, dan bagaimana adab kita orang yang masih hidup terhadap orang-orang yang meninggal dunia. Sebelum saya baca satu hadis lagi pembuka tentang zakat, karena mudah-mudahan Ramadan kita bisa ketemu, kita bisa bahas tentang zakat-zakat, apa yang perlu dizakati. Sebelum saya masuk, barangkali ada yang ingin dipertanyakan, dipersilahkan. Kalau nggak ada jangan dipaksain nanya. Ya, saya baca satu hadis ini ya sebelum kita tutup teman-teman makan siang. Kitabuz Zakati. Ini kitab yang membahas tentang zakat. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Satu riwayat hadis yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'atsa Mu'adzan ilal Yamani, pernah satu ketika Nabi mengutus sahabat Mu'adz ke negeri Yaman. Fadzakaral hadisi, dan disebutkan hadisnya itu panjang ceritanya. Wa fihi, dan di dalam hadis yang panjang itu diceritakan innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala iftaradha alaihim shadaqatan fi amwalihim. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas kalian shadaqatan ay zakatan. Allah mewajibkan kepada kalian untuk berzakat fi amwalihim, di dalam harta-harta mereka. Tu'khazu, yang diambil zakat itu min agniyaihim, daripada orang-orang yang kaya di antara mereka. Wa turaddu ala fuqaraihim, dan dibagikan harta zakat itu kepada orang-orang fakir mereka. Muttafaqun alaih, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa lafzul Bukhari, dan meriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari, dan hadisnya baru saja kita baca. Titik, kita berhenti di hadis itu. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang menjadi pondasi dasar kenapa di dalam rukun Islam itu wajib seseorang melakukan zakat. Wajib kepada orang Islam melakukan zakat. Kalau dalam bahasa Al-Quran ada satu perkara amal ibadah yang disebutkan secara berdampingan, maka amal ibadah itu harus dilakukan kedua-duanya, nggak bisa kita pilih. Satu contoh, ini hujan, masih nggak apa-apa? 5 menit lagi ya paling. Satu contoh, di dalam Al-Quran itu ada atiullaha wa atiur rasul. Orang taat sama Allah wajib, taat sama Rasul wajib. Dia nggak bisa milih tuh. Sekarang dia sholatnya wajib, puasanya jalan, sedekahnya bagus, tapi ingkari sunnah. Dia nggak suka sama Nabi Muhammad, ketaatannya ditolak. Karena dia harus ngamalin dua-duanya. Bagai dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisah. Ayat tentang zakat itu semuanya di dalam Al-Quran, aqimus sholah wa atu zakat. Hadis aqimus sholah wa atu zakat. Jadi orang harus sholat dan juga wajib bayar zakat, harus. Itu dua hal yang nggak bisa dipisah. Ketika Nabi wafat, khalifahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, orang Islam yang dulu bayar zakat berhenti bayar zakat. Karena menganggap Nabi sudah tidak ada, mereka udah nggak mau bayar zakat. Tapi sholatnya masih bagus, sholatnya masih wajib, masih jalan. Maka sahabat Abu Bakar yang jadi khalifah bilang begini,
sama pasukannya, siapa orang-orang Islam yang dia masih sholat tapi dia nggak mau bayar zakat, mulai sekarang perangin dia, musuhin dia, blokade dia, karena dia sudah menentang syariat. Diblokade sama Khalifah Abu Bakar. Maka orang yang nggak mau bayar zakat, dia cari akal, kepikiran. Ini baca di kitab Sahih Muslim ini. Kepikiran dia, oh, lebih baik saya bilang sama Sayyidina Umar bin Khattab, saya ceritain supaya Umar bisa nolongin kita karena diblokade sama Abu Bakar sebagai khalifah. Dia cerita sama Umar, mungkin ceritanya salah. Kami dimusuhin sesama muslim oleh sahabat Abu Bakar. Umar marah. Maka Umar datang ke kerajaan Abu Bakar, ke tempat istana Abu Bakar, dia bilang, wahai Abu Bakar, kalau kau masih memerangi saudara-saudaramu di sana, maka akulah orang yang terdepan untuk berperang denganmu. Baru datang langsung begitu. Kita nggak tahu-tahu lagi ngopi pahit, lagi ngerokok, buka pintu, digituin gitu. Kira-kira apa yang kita omongin? Kalau yang Jawara, gue setrum nih lo ngomong begitu. Kalau yang nggak ngerti, lo ngomong apaan sih? Gitu. Abu Bakar senyum. Kalau kita kan nggak bisa digituin, kita kan, lu ada apa? Kok bisa ngomong begitu kan? Kalau orang Betawi mah gitu. Bisa baik-baik agak ngomong gitu. Kalau yang Betawi kan lu ngomong yang benar, timbang gua colok gitu. Abu Bakar nggak senyum gitu. Dia tahu masalahnya. Apa? Dia keras. Ini Abu Bakar lembut orangnya. Di dalam sejarah ini ngimamin aja nggak kuat. Kenapa? Sering nangis. Ingat Rasul nangis, cengeng. Umar galak. Ketika Umar nunjukkan singanya, Abu Bakar kenceng juga. Ya Umar, kalau kau menjadi orang yang berani melindungi orang-orang yang tidak mau melakukan kewajibannya, maka aku orang yang pertama memerangi engkau. Diem Umar. Kenapa? Abu Bakar gak pernah marah-marah. Ustadz yang kita jewer biasa aja tiba-tiba galak gitu, mainnya bom gitu. Kaget kita. Umar kaget. Lagi kaget apa sahabat Abu Bakar? Wallahi demi Allah, masami'tu ila Rasulillah, aku dengar langsung dari Rasulullah, aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat dan tunaikan zakat, satu kewajiban yang harus dilakukan oleh orang Islam, nggak boleh dipilih antara satu dengan keduanya. Diem Umar, salam, pulang. Pulang. Sehingga dalam ayat yang lain yang sering salah dipahamin orang-orang yang pernah berangkat ibadah haji dan umroh, mudah-mudahan kita bisa berangkat di sana. Itu ada mamnut dakhil, dilarang kita masuk. Gambarnya itu apa? Tangan isinya rokok gitu tuh. Jadi orang-orang yang merokok model-model Pak Ahmad mamnut dakhil, nggak boleh masuk. Wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Jangan kalian jatuhkan diri kalian kepada kebinasaan. Walatulkum biaidikum, jangan kau jatuhkan dirimu kepada kebinasaan dengan tanganmu. Anggapan orang sono rokok. Padahal cari asbabun nuzulnya, cari riwayat hadisnya, ini nggak berkaitan tentang rokok. Saya bukan belain orang yang rokok, bukan karena saya rokok habis dikasih, enggak ada urusannya, enggak. Kita ngomong hukum. Ayat walatulku biaidikum ila tahluka itu turun berkaitan tentang zakat. Jangan kalian jatuhkan diri kalian ke dalam neraka dengan sebab tangan kalian. Apa maksudnya? Jangan sampai kalian orang yang melakukan sholat tapi nggak mau bayar zakat sama tangan kalian. Itu ayat tentang zakat, bukan pengharaman rokok. Jangan diedit Bang Odi. Jangan, kalau nggak bikin player khusus tentang ayat itu. Cari di Sahih Muslim, itu jelas. Ya. Saya bukan bela, enggak, saya bilang itu kewajiban tentang zakat. Nah, berkaitan tentang hadis ini, ketika Mu'az dikirim ke mana? Dikirim ke Yaman, Mu'az, nanti kalau ada orang yang belum Islam, ajak mereka untuk masuk Islam. Suruh mereka bersyahadat. Ketika mereka sudah bersyahadat, udah senang sama Islam, suruh mereka sholat. Kalau mereka sudah menyuruh mereka sholat, maka suruh mereka membayar zakat. Jadi demennya berproses dulu. Orang jangan tukang mabok, baru banget tobat diajak sholat tahajud 1000 rakaat, besok gua mabok lagi. Orang baru tobat jangan diajakin yang berat-berat, yang gampang-gampang dulu. Gua sholat nggak ngerti, nggak apa-apa. Gua sholat kagak mau wudhu, kagak apa-apa. Orang belum ngerti.
Sama nih, Mu'az diajarin, Mu'az masukin sana karena orang yang Nasrani, ajarin dulu syahadat yang benar karena wajib bersyahadat. Yang kedua, ajarin mereka sholat, bagaimana berwudu, ajarin. Ketiga, kasih tahu iftaraduhum, wajib buat mereka bayar zakat. Bagi siapa? Orang-orang yang kaya. Apa yang dizakati, profesi dizakati apa enggak? Besok kita bahas panjang hadisnya. Yang jelas apa di sini? Potongan hadis yang terakhir, wa turaddu ala fuqaraihim, dan serahkan zakat itu kepada orang-orang miskin di tengah-tengah kalian. Orang tinggal di Jakarta, bayar zakatnya di Jakarta. Bukan di Papua Nugini. Emang udah kaya semua di situ? Masih banyak yang miskin. Bapak di mana? Lucunya gini, saya nggak nyalain orang mudik, enggak. Dia kerjanya di Jakarta. Lebarannya di kampung, minta maaf sama orang kampung, ya dimaafin, orang nggak punya dosa di kampung. Lu minta maafnya di Jakarta, dosa lu banyak. Gak mudeng saya. Dia kerja di sini, ngadu nasib di sini, 2 hari mau Lebaran pulang kampung, orang kampung sholat Id, dia minta maaf, dimaafin gak sama orang kampung? Dimaafin, punya dosa nggak? Gak punya. Dosa lu di Jakarta. Lu nyari makan di Jakarta, kenapa lu potong kurbannya di Papua Nugini? Gak nyambung. Makanya ngajarin agama, bayar dulu zakat di kampung halaman kita, di mana kita kerja, di mana di situ. Kita mungkin orang sono, orang Wonogiri misalkan, ya bayar zakatnya tetap di Jakarta. Orang antum nyari makannya di Jakarta. Kalau Jakarta sudah kaya, udah nggak ada ondel-ondel, udah kagak ada lagi tuh boneka-boneka, udah nggak ada lagi fakir miskin, udah orang kaya semua Jakarta, baru kirim zakat sono ke Papua Nugini. Paham? Itu hadisnya. Jangan dipotong. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.